Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Bunga Zaha Aureli. Panggil saja Ibu Bunga. Dan video ini Ibu akan memandu anak-anak semua dalam memahami materi fisika. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, ayo absen terlebih dahulu. Absen melalui marker ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari materi sumber energi terbarukan dan potensi sumber energi terbarukan. Karena banyaknya dampak negatif yang dihasilkan oleh energi fosil, tentunya manusia terus berusaha untuk dapat beralih ke energi terbarukan seperti PLTS, PLTA, dan juga PLTB, dan sebagainya. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas lebih dalam dampak apa saja sih yang dihasilkan dari sumber energi tak terbarukan dan seberapa besar pengaruh penggunaan energi dalam kehidupan. Berselancar media sosial, memasak, hingga proses manufaktur, tentu kita semua masih menggunakan satu energi yang terkenal. Ada yang tahu? 2 jam kemudian. Ya, betul sekali. Energi fosil. Pada pembelajaran sebelumnya, tentunya anak-anak sudah mengetahui bahwa energi fosil tidak baik untuk lingkungan. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghilangkan energi fosil secara tiba-tiba? Silakan berikan penjelasanmu. Penggunaan sumber energi fosil tidak dapat kita berhentikan secara tiba-tiba karena banyak sektor di kehidupan yang akan terganggu. Apa saja sektornya? Mari kita bahas satu persatu. Sektor pertama ada sektor industri. Penggunaan sumber energi dalam sektor industri digunakan untuk proses produksi, seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan barang, memanaskan dan mengeringkan bahan, serta mengatur suhu ruangan penyimpanan. Sementara itu, kebutuhan listrik masih dipenuhi oleh PLN atau pembangkit dari bahan bakar minyak, gas, atau batu bara. Sektor kedua yaitu sektor transportasi. Pada sektor tersebut, sumber energi yang paling besar penggunaannya adalah BBM. Pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan sarana transportasi dan daya beli kendaraan sehingga mempengaruhi permintaan energi. Sektor ketiga, sektor rumah tangga. Sumber energi yang digunakan yaitu LPG, listrik, dan minyak tanah. Sektor keempat, sektor komersial. Penggunaan sumber energi di sektor komersial meliputi hotel, toko, gedung, perkantoran, rumah sakit, dan rumah makan. Dan ya, lebih dari 80% listrik di dunia ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Tapi, akankah alam akan kembali seperti semula, yaitu sebelum ada revolusi industri? Jawabannya tidak, karena temperatur bumi akan naik secara terus-menerus. Berikut dampak negatif dari penggunaan energi yang tidak baik. Pertama, pemanasan global. Kedua, pencemaran air. Ketiga, pencemaran udara.
Keempat, mempengaruhi kondisi iklim. Kelima, mengganggu kesehatan. Keenam, hujan asam. Ketujuh, lahan yang semakin menipis. Walaupun begitu, bukan berarti kita harus putus asa. Apabila kita hanya berdiam diri, keadaan bumi akan jauh lebih parah. Maka dari itu, berikut upaya pemenuhan kebutuhan energi agar tidak merusak lingkungan. Pertama, melakukan penghematan energi selama sumber energi yang kita gunakan belum bertransisi. Tidak ada salahnya apabila kita menggunakan lampu hemat energi, menggunakan transportasi umum, berjalan kaki bila jarak tidak terlalu jauh, menggunakan barang elektronik yang hemat energi, dan memperbanyak ventilasi udara untuk menghemat listrik. Kedua, memaksimalkan penggunaan sumber energi alternatif yang disediakan oleh alam. Walaupun memerlukan biaya awal yang besar, tetapi dalam jangka panjang biaya energi tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional. Sumber energi dapat berdampak baik maupun dapat berdampak buruk bagi kita. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan sumber energi tersebut. Dengan meminimalisir penggunaan energi tak terbarukan dan memaksimalkan potensi yang ada terhadap sumber energi terbarukan, maka lingkungan akan tetap terjaga dan keseimbangan hidup akan tetap terjalin. Sekian dari saya, sampai jumpa nanti.